Bab 876 Badai Menyeduh, Kembalinya Raja. Area di sekitar tempat Zhao Feng berkultivasi benar-benar dibersihkan oleh eselon atas klan. Tidak ada orang lain dalam jarak 100 mil darinya. Pusaran angin dan kilat di atas halaman itu setebal lautan. Setiap napas menyebabkan sejumlah besar petir angin melonjak masuk dan kemudian mengeluarkan Yuan Qi yang tidak murni. Kekuatan ini membuat bahkan raja merasa tertekan dan tidak bisa mendekat. Ada sens ilahi sesekali yang memindai ke area di mana Zhao Feng berkultivasi. Sulit membayangkan bahwa dia sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang raja di usia yang begitu muda. Dia tidak jauh dari benar-benar menerobos. Petik 2. Kekuatan dari Wind Lightning Intense-nya juga melampaui norma. Raja 10.000 klan suci berdiskusi secara pribadi. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak dimensi ilusi ilahi. Dalam periode waktu ketika Zhao Feng sedang berkultivasi, satu demi satu berita datang dari dinasti Tuan. Di dalam istana kristal di gunung tinggi dari 10.000 klan suci. Melaporkan ke tetua ketiga, menurut berita dari wilayah tengah dinasti Lord dan Earth Spirit Hall, duo iblis berambut ungu adalah pemenang terbesar di istana Xieyang. Aku percaya bahwa Zhao Feng dari klan kita adalah salah satu dari keduanya, pemimpin dari duo iblis berambut ungu. Raja setengah langkah berlutut di tanah dengan hormat. Pemimpin dari duo iblis, apa kau yakin tentang ini? Kaisar Ling Qiong berseru. Meskipun dia agak siap untuk itu, dia tidak berharap Zhao Feng benar-benar menjadi pemimpin duo iblis. Yang lebih luar biasa adalah bahwa keduanya adalah pemenang terbesar di istana Xieyang. Dari berita yang mereka terima, salah satu dari duo iblis cukup kuat untuk tidak takut pada kaisar normal. Gu Chaozi dari Earth Spirit Hall berbicara dengan duo iblis sebelumnya dan akrab dengan mereka, kata raja setengah langkah dengan percaya diri. Earth Spirit Hall adalah salah satu kekuatan bintang 3 di tepi benua, tidak terlalu jauh dari zona pulau besar Tianfeng. Belakangan hari itu, para tetua dari 10.000 klan suci mengadakan pertemuan darurat. Setelah mengkonfirmasi identitas Zhao Feng, eselon atas dari 10.000 klan suci tidak berani melakukan apapun dengan gegabah. Pertama, kekuatan Zhao Feng tidak masuk akal, dan dia pasti memiliki beberapa kartu tersembunyi setelah melarikan diri dari istana Xieyang. Kedua, dukungan Zhao Feng kuat, dia memiliki seorang kaisar untuk seorang master serta bantuan Duke Nanfeng. Ketiga, keluarga Tai. Keluarga Tai adalah salah satu keluarga teratas bahkan di antara 8 keluarga besar, dan mereka adalah perlawanan utama melawan dinasti penguasa bulan kegelapan. Kaisar Tai Litian dari keluarga Tai belum pergi, dia tinggal tidak jauh dari 10.000 klan suci. Di awan, Tai Litian dengan jubah pertempuran merah gelapnya menatap ke 10.000 klan suci dengan mata berkilauan. Saya tidak berpikir bahwa pemuda dengan garis keturunan keluarga Tai saya ini adalah salah satu pemenang terbesar dari istana Xieyang. Aku meremehkannya, Tai Litian bergumam saat ekspresinya mulai menjadi serius. Masalah Zhao Feng kembali ke keluarga Tai mulai menjadi rumit. Harta di dalam istana Xieyang adalah sesuatu yang kekuatan super bintang 3 dan bintang 4 tidak dapat menolak. Selanjutnya, duo iblis berambut ungu telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya di dimensi ilusi ilahi. Di pegunungan yang dikelilingi oleh kabut gelap di dalam zona benua, ada aura iblis yang bisa menakuti dewa dan hantu. Tempat ini adalah tanah suci yang terkenal dari dinasti penguasa, Pegunungan 9 Kegelapan. Ketika berbicara tentang Pegunungan 9 Kegelapan, seseorang harus berbicara tentang kekuatan yang berkuasa di sini, Istana 9 Kegelapan. Nine Darkness Palace adalah salah satu kekuatan Dao Iblis terkuat dari dinasti Agung Gunlord, dan dulunya adalah kekuatan bintang 4. Meskipun sekarang hanya kekuatan puncak bintang 3, itu adalah kekuatan elit di antara kekuatan bintang 3 lainnya, dan itu pada dasarnya adalah pemimpin pembudidaya Dao Iblis. Namun, pada hari ini, raungan kemarahan dan gelombang niat membunuh datang dari dalam aula tengah Istana 9 Kegelapan. Para elit dari Istana 9 Kegelapan dibantai oleh salah satu duo iblis, Nan Gongseng. Jiu Wuji telah menembus untuk menjadi raja tingkat puncak pada saat itu, tapi dia bahkan tidak bisa melawan bocah itu. Sepertinya berita tentang dia yang mewarisi kekuatan dewa jahat itu benar. Petik 2. Pemilik dari suara-suara ini setidaknya semuanya adalah raja tingkat puncak. Banyak dari mereka adalah kaisar atau bahkan lebih kuat. Beberapa kaisar Dao Iblis baru saja keluar dari pengasingan dan marah dengan berita ini. Hati raja normal akan melonjak dan mereka tidak akan bisa bernapas jika mereka ada di sini.
Melapor ke Penatua Agung, seorang raja setengah berlutut di tanah dan berkata dengan nada gemetar, tidak ada yang tahu tentang Nan Gongseng dari duo iblis berambut ungu, tetapi ada jejak dirinya di wilayah tengah dinasti Tuan. Petik 2. Nan Gongseng, anggota eselon atas dari Istana 9 Kegelapan. Semuanya mengingat nama ini. Orang inilah yang membunuh semua elit dari Istana 9 Kegelapan yang telah memasuki Istana Xieyang. Kekuatan pertempuran Nan Gongseng setidaknya sebanding dengan seorang kaisar. Selain itu, Zhao Feng dari duo iblis berambut ungu berasal dari 10.000 klan suci dari zona pulau besar Tianfeng. Tempat itu adalah wilayah Duke Nanfeng. Petik 2. Raja setengah berlutut di tanah dan melihat ke arah Grand Elder yang ditutupi oleh cahaya iblis. Aura Grand Elder sangat kosong. Tubuhnya tampak tidak berbobot, dia seperti bola cahaya iblis yang telah melampaui batas daging dan darah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka sedang melihat ke arah Grand Elder, dia akan diabaikan. Grand Elder tidak berbicara sejak awal. Dua keberadaan yang kuat berdiri di kiri dan kanannya, Raja Iblis berjubah hitam dan Gadis Iblis menawan dalam api ungu hitam. Di bawah ketiga tokoh utama ini adalah kaisar lainnya, termasuk beberapa kaisar puncak. Membunuh Nan Gongseng membutuhkan setidaknya beberapa kaisar. Untuk memastikan kesuksesan kami akan mengirimkan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik. Petik 2. Tidak ada yang melihat Gadis Iblis menawan dalam api hitam mengatakan apapun, tapi suaranya bergema baik di dimensi fisik dan mental. Dewa Suci Alam Cahaya Mistik? Hati para raja dan kaisar yang hadir bergetar. Kaisar puncak berada di level Duan Muking, Kaisar Petir Angin, dan bahkan Kaisar Kematian. Menurut kekuatan Nan Gongseng, 2 atau 3 kaisar puncak akan lebih dari cukup untuk membunuh Nan Gongseng, tetapi eselon atas dari Istana 9 Kegelapan sangat mementingkan masalah ini. Adapun orang lain dari duo iblis, Zhao Feng, dia dikatakan sangat misterius dan tidak bisa diremehkan. Tuan Iblis berjubah hitam menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dua Dewa Suci Alam Cahaya Mistik saling memandang saat mereka membuat keputusan. Grand Elder yang terang benderang yang duduk di tengah mengeluarkan satu kata, baik. Saat dia mengatakan itu, Grand Elder yang tak terduga menghilang. Jika Demigod Kun Yun ada di sini, dia akan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di tempat lain di dinasti Gan Lord Agung, di tempat yang dikenal sebagai Sky Suspension Palace, sekelompok istana melayang di antara awan. Tempat ini seperti surga karena memandang rendah segalanya. Di puncak yang sunyi duduk dua manusia dengan aura normal bermain catur satu sama lain. Kedua manusia ini adalah lemak bertelinga besar dan berwajah lembek dan seorang tua yang keriput tanpa tanda-tanda kehidupan. Suara mendesing. Tepat pada titik ini, aura megah seorang kaisar turun. Melaporkan kedua martial ancestor, samar-samar kita bisa merasakan arah naga ular hitam. Ada juga jejak di mana Nan Gongseng, yang mewarisi kekuatan dewa jahat, berada. Petik 2. Aura kaisar ini bahkan melampaui Tai Litian dan dekat dengan kaisar kematian. Berdasarkan Mark of Destruction, kekuatan Black Loah itu belum pulih ke level demigod. Masih ada kesempatan untuk menyegelnya sekarang, kata sesepuh yang keriput itu. Harga yang dibutuhkan untuk menyegel danau hitam itu terlalu besar. Kita perlu menyeret andit tua itu dari aula Kekaisaran Agung bersama kita. Mereka pasti tidak akan menyaksikan dinasti penguasa berakhir begitu saja, kata sesepuh berwajah lembek itu dengan nada licik. Kedua manusia ini saling memandang dan segera mencapai kesepakatan. Pada saat ini, Zhao Feng masih berkultivasi di 10.000 klan suci. Dia tidak menyadari bahwa dia telah memasuki pusaran air dari dinasti Tuan. Dia hanya memiliki satu target saat ini, dan itu adalah untuk pulih ke alam Void God dan kemudian melampaui puncak kehidupan sebelumnya. Ini tentang waktu. Zhao Feng mengedarkan petir kayu dan air angin. Inti kristal di dalam dantiannya telah stabil dan tidak akan berubah ukurannya, tetapi bagian dalam inti kristal telah berubah secara dramatis. Yuan sejati telah berubah menjadi lautan dan membentuk dimensinya sendiri. Dengan pembentukan dimensi Yuan sejati, Zhao Feng akan masuk ke dalam wilayah raja. Sou. Pada hari ini, suara terbang muncul di udara, dan aura kuat satu demi satu menutupi 10.000 klan suci. Pemilik aura ini semuanya setidaknya adalah Raja Alam Dewa Void, dan ada 4 atau 5 Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Itu, tanda seru tanda tanya petik 2. Tai Litian menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melayang di udara.
Dia sudah mengenali dari mana kekuatan ini berasal. Di seluruh dinasti Tuan, hanya ada beberapa kekuatan bintang 3. Ahli alam Void God dari Earth Spirit Hall? Kekacauan pecah di antara seluruh 10.000 klan suci. Bahkan Kaisar Ling Qiong mulai panik. Earth Spirit Hall mungkin tidak memiliki niat baik. Hati Kaisar Ling Qiong menjadi dingin. Earth Spirit Hall adalah satu-satunya kekuatan bintang 3 di daerah sekitarnya, dan itu bahkan sedikit lebih kuat dari klan suci sejati mistik tempat Zhao Feng berasal. 10.000 klan suci? Dari klan ini Zhao Feng berasal? Gu Chaozi ada di antara raja dan kaisar. Rasa ilahinya mulai memindai 10.000 klan suci. Meskipun dia waspada terhadap Zhao Feng, perbedaan kekuatan antara kedua kekuatan itu sangat besar. Earth Spirit Hall adalah kekuatan bintang 3, dan 10.000 klan suci adalah kekuatan bintang 2. Ini akan menjadi pembantaian mutlak. 10.000 klan suci, serahkan Zhao Feng dari duo iblis berambut ungu. Sebuah suara terdengar di surga dan bumi dan menyebabkan pegunungan di bawah 10.000 klan suci bergetar saat gelombang kekuatan luar biasa menutupi mereka. Eselon atas dari 10.000 klan suci tidak terkejut bahwa Balai Roh Bumi menginginkan Zhao Feng. Kaisar Ling Qiong dan rekan-rekannya secara naluriah melihat ke arah daerah tempat Zhao Feng berkultivasi dan menemukan pusaran angin petir di atas halaman sedang memudar. Saat ini, Zhao Feng diam-diam menyelesaikan terobosannya dan menyembunyikan auranya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan Raja Baru. Bab 877, saya tidak ingin memulai pembantaian. Kenyataannya, Zhao Feng telah menerobos ke alam Dewa Void 2 hari lalu. Tidak ada hambatan ke alam Dewa Kekosongan karena jiwanya sudah mencapai level itu sejak lama. Zhao Feng fokus untuk membentuk dimensi Yuan sejatinya. Kembali ke dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng memutuskan untuk fokus pada kualitas Yuan sejati, dan dia bertujuan untuk ledakan. Kualitas Yuan sejatinya saat berada di Great Origin Core Realm sudah sebanding dengan Void God Realm Kings. Sekarang setelah dia benar-benar mencapai alam Dewa Kekosongan, kualitas Yuan sejatinya bahkan lebih tinggi, itu sebanding dengan Raja tingkat domain. Weng gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Air dari petir angin dan kayu dari petir angin berinteraksi di permukaan tubuh Zhao Feng dan mengeluarkan aliran yang lancar. Dalam 2 bulan terakhir pengasingan, dengan bantuan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, petir angin kayu Zhao Feng telah menembus ke tahap awal dari level 7 dan mendekati tahap akhir. Dari level ke-7 dan seterusnya, setiap level dari 5 elemen teknik angin petir mewakili salah satu dari 5 elemen dan dibagi menjadi tahap awal, akhir, dan puncak. Tingkat 7 dari teknik petir angin sebanding dengan tingkat 5 dari tubuh petir suci. Dengan meningkatnya kultivasi, keadaan keberadaan, tubuh, dan jiwa Zhao Feng menjadi lebih kuat pada tingkat tertentu. Karena jumlah besar ratusan jus buah asal dan sumber daya lain yang dikonsumsi, tubuh petir suci kun emas Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari tingkat kelima. Dalam hal kekuatan jiwa, jiwa Zhao Feng sebanding dengan kaisar, dan bahkan melampaui beberapa kaisar dalam hal kualitas penyempurnaan. Kaisar intetnya sebagian besar telah pulih juga. Kekuatan Zhao Feng seharusnya tidak meningkat terlalu banyak setelah menerobos ke alam Void God karena kualitas Yuan sejatinya sudah sebanding dengan seorang raja. Semua yang meningkat seharusnya menjadi fondasi dan sedikit kekuatan tempurnya. Namun, Zhao Feng telah menggunakan banyak harta ketika menerobos ke alam Dewa Kekosongan, menyebabkan reaksi berantai yang meningkatkan keadaan keberadaannya, maksud jiwa, dan beberapa aspek lainnya. Kekuatan saya seharusnya 60-70% dari kehidupan saya sebelumnya, dan bahkan lebih baik dalam beberapa hal, seperti tubuh, Zhao Feng memperkirakan. Tepat pada saat ini, gelombang kekuatan luar biasa muncul di udara di atas 10.000 klan suci. Hanya aura tingkat kaisar saja yang berjumlah sekitar 10.000 klan suci, serahkan Zhao Feng dari duo iblis berambut ungu. Duo iblis berambut ungu sangat jahat, dan mereka telah mencuri dari banyak orang. Mereka harus dibunuh sebagai peringatan bagi orang lain. Petik 2. HMPH, senjata dewa di bawah standar bukanlah sesuatu yang bisa dilindungi oleh kekuatan bintang 2 yang sangat sedikit. Para ahli Void God Realm dari Earth Spirit Hall memandang ke 10.000 klan suci dan memanggil. Suara-suara ini bahkan tidak menyembunyikan niat mereka untuk mengambil senjata dewa yang di bawah standar. Dari sini, orang dapat membayangkan bahwa dunia kultivasi di dinasti Agung Gun Lord sangat kejam, yang kuat menguasai yang lemah. Di daerah dekat laut, hukum ini semakin ditegakkan.
Sua. Ahli alam Void God dari 10.000 klan suci harus muncul dalam situasi ini. Bagaimanapun, 10.000 klan suci dulunya adalah kekuatan bintang 3, dan mereka memiliki 3 kaisar dan lebih dari selusin raja. Pada saat ini, Kaisar Ling Qiong dan seorang pemuda berjubah hitam muncul. Seorang tetua berambut putih yang diselimuti cahaya oranye terbentuk di udara. 2 kaisar dan 1 proyeksi kaisar. Hehe, Old Monster Su, sepertinya setelah gagal menerobos ke alam cahaya mistik dan mencapai akhir umurmu, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan penuhmu. Seorang kaisar berjubah emas dari Earth Spirit Hall tersenyum. Kaisar berjubah emas ini diselimuti cahaya keemasan, dan auranya menekan semua kaisar lainnya. Dia adalah Kaisar Puncak, Zhang Xuandong, salah satu dari 3 kaisar puncak aula roh bumi. Kaisar Ling Qiong dan Kaisar Muda berjubah hitam di sebelahnya bertukar pandang saat ekspresi mereka menjadi serius. Kekuatan pertempuran Kaisar Puncak melampaui Kaisar normal banyak, dan mereka sangat langka. Karena penguasa suci alam cahaya mistik biasanya mengasingkan diri untuk mencoba memahami jalan ketuhanan, tidak banyak yang muncul di dinasti Agung Ganlord. Dengan kata lain, Kaisar Puncak hampir sepenuhnya tak tertandingi. 10.000 klan suci awalnya memiliki Kaisar Puncak juga, Monster Tua Su. Namun, sejak umurnya mencapai akhir, kekuatannya juga menurun drastis. 10.000 klan suci tampaknya telah menemui beberapa masalah. Zhao Feng keluar dari kamar. Saat ini, seluruh 10.000 klan suci ditutupi oleh gelombang kekuatan luar biasa. Hati para murid semua gemetar, dan mereka bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Untungnya, para ahli realem dewa kekosongan semuanya berhadapan di udara. Zhao Feng, Gu Chaozi berseru saat Zhao Feng kedua muncul. Mata Gu Chaozi dipenuhi dengan rasa hormat, kewaspadaan, dan kegembiraan. Mereka bertemu satu sama lain di kota bawah tanah dimensi ilusi ilahi. Pada saat-saat terakhir di Istana Xieyang, Gu Chaozi diancam oleh naga ular hitam, mengkhianati manusia, dan menyerahkan kunci rantai suci penyegel Yuan. Adegan ini terlintas di benak Zhao Feng. Dia Zhao Feng itu, salah satu dari duo iblis berambut ungu. Tatapan Raja dan Kaisar dari Earth Spirit Hall mendarat di Zhao Feng. Sudah 2 bulan sejak dimensi ilusi ilahi berakhir, dan cerita dari duo iblis berambut ungu telah menyebar ke seluruh eselon atas dari dinasti Ganlord Agung. Dari duo iblis berambut ungu, yang lebih muda yang tak terduga adalah pemimpinnya. Namanya Zhao Feng, tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah dia adalah salah satu pemenang terbesar Istana Xieyang. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di 10.000 klan suci lagi. Zhao Feng bergumam. Dia telah menggunakan 10.000 klan suci sebagai batu loncatan dan menjadi salah satu pemenang terbesar Istana Xieyang, tetapi dia juga membawa bencana ke 10.000 klan suci. Zhao Feng, 10.000 klan suci mungkin tidak bisa melindungi Anda lebih lama lagi, tapi kami akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka saat Anda lari. Proyeksi kaisar dari Monster Tua Su mengirim pesan pribadi kepada Zhao Feng. 3 kaisar dari 10.000 klan suci di udara memiliki ekspresi suram. Earth Spirit Hall adalah 1 bintang lebih tinggi dari 10.000 klan suci. Dalam bentrokan langsung, 10.000 klan suci tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Mereka sudah melakukan yang terbaik dengan menawarkan untuk membantu Zhao Feng melarikan diri. Zhao Feng, Anda mungkin bisa bertahan jika Anda melarikan diri ke Istana Duke, Kaisar Ling Qiong memperingatkan. Istana Duke, dalam teori, adalah penguasa dari zona pulau besar Tianfeng, dan itu mewakili kekaisaran Gan Agung. Lari, ejekan terbentuk di wajah Zhao Feng. Untuk beberapa alasan, dia mengingat-ingatannya tentang pengejaran kematian. Terima kasih atas semua niat baik Anda, tetapi para badut ini tidak cukup untuk memaksa saya lari. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil membungkuk pelan ke arah Kaisar Ling Qiong dan teman-temannya. Mendengar itu, baik teman maupun lawan mulai berdiskusi. Konyol, seorang junior yang baru saja menjadi raja bahkan tidak tahu seberapa tinggi langit dan bumi. Petik 2. Para raja dan kaisar dari Earth Spirit Hall tertawa terbahak-bahak. Ledakan, siu. Lebih dari 10 maksud raja dan beberapa maksud kaisar jatuh ke Zhao Feng. Inten ini menciptakan ledakan keras di dimensi jiwa dan memanggil kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Retak, boom. Area di mana Zhao Feng berdiri hancur saat gelombang niat yang kuat bergemuruh. Tidak baik,
Tai Litian dengan jubah pertempuran merah gelapnya tidak bisa membantu tetapi berseru di udara. Kombinasi dari begitu banyak niat raja dan kaisar dapat menghancurkan energi mental atau bahkan jiwa raja yang normal. Kaisar Ling Qiong dan yang lainnya dari 10.000 klan suci juga tertangkap basah. Apa yang dikatakan Zhao Feng membuat marah semua orang, dan raja dan kaisar Aula Roh Bumi tidak sabar untuk membunuhnya dan mengambil senjata dewa yang di bawah standar. HMPH, Zhao Feng hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Aura jiwanya seperti lautan, dan tubuhnya seperti pegunungan yang tidak berubah tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Maksud ini hanya sedikit menekan jiwanya, mereka seperti batu yang jatuh ke laut saat mendarat di Zhao Feng. Ledakan, ledakan, rentetan inten dari raja dan kaisar ini semuanya berakhir dengan kegagalan. Ini, bagaimana ini mungkin? Seru para ahli Void God Realm dari Earth Spirit Hall. Bahkan kaisar normal tidak akan dapat mengambil begitu banyak niat tanpa disakiti, tetapi Zhao Feng tetap sama sekali tidak terluka. Tidak ada suara sama sekali. Pada saat ini, orang-orang dari 10.000 klan suci dan Earth Spirit Hall bertindak seperti mereka baru saja melihat hantu. Seseorang hanya dapat melakukan hal seperti itu jika jiwa mereka telah mencapai tingkat kaisar puncak. Kaisar Ling Qiong menarik napas dalam-dalam, dan Kaisar Zhang Xuandong dan kawan-kawan berjubah emas berhenti meremehkan Zhao Feng saat mereka mengungkapkan ekspresi serius. Dari permukaan, Zhao Feng baru saja mencapai alam dewa kekosongan, tetapi jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa Yuan sejati Zhao Feng sangat kompak dan jauh melampaui raja biasa. Kontrolnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Gu Chaozi, bawa anggota klanmu dan kembali. Saya tidak ingin memulai pembantaian. Zhao Feng berjalan dengan santai saat dia melihat ke arah Gu Chaozi. Mulai pembantaian. Rambut Gu Chaozi berdiri. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika Zhao Feng memandangnya, dia tidak merasa aman meskipun semua raja dan kaisar ada di sisinya. Waktu sepertinya berjalan kembali ke istana Xieyang, di mana Zhao Feng menggunakan tatapan mata dewa dan menarik jiwa Raja Ular Biru dan Naga Seribu Perubahan Ilusionis. Ketakutan sejak saat itu masih ada. Memulai pembantaian, Raja dan Kaisar dari Earth Spirit Hall memiliki ekspresi menghina dan bertindak seperti mereka baru saja mendengar lelucon. Tepat pada saat ini, Zhao Feng perlahan mengambil langkah. Hanya bayangan sisa yang tertinggal. Semua Raja Alam Dewa Void saat ini merasa mata mereka kabur. Tak satu pun dari mereka melihat bagaimana Zhao Feng bergerak. Detik berikutnya, Zhao Feng muncul di langit antara kekuatan Earth Spirit Hall dan 10.000 klan suci. Raja dan Kaisar dari kedua sisi menarik napas dingin. Kecepatan yang ditampilkan Zhao Feng terlalu cepat, lebih cepat dari semua kaisar lainnya selain Kaisar Zhang Xuandong. Kamu, keringat dingin muncul di dahi Gu Chaozi. Saat Zhao Feng memandangnya, ketakutan menyebar ke dalam hatinya, dan dia tidak meragukan bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan untuk memulai pembantaian. Kelompok dari Earth Spirit Hall terdiam, mungkin karena kemisteriusan Zhao Feng atau mungkin karena kecepatannya. Namun, apakah kelompok sebesar itu dari kekuatan bintang 3 akan ditakuti oleh junior yang baru saja menjadi raja? Jawabannya jelas. Bab 878 Pembantaian Tanpa Emosi. Di udara di atas 10.000 klan suci. Dengan satu langkah, Zhao Feng tiba di antara ahli alam dewa kekosongan dari kedua kekuatan. Memulai pembantaian, para ahli dari Earth Spirit Hall dan 10.000 klan suci terdiam saat ekspresi tidak percaya muncul di wajah teman dan musuh. Mereka dari 10.000 klan suci menebak bahwa Zhao Feng memiliki semacam skema sementara Raja dan Kaisar Aula Roh Bumi hanya berhenti sejenak sebelum ekspresi menghina muncul di wajah mereka. Meskipun Zhao Feng sangat cepat, lebih cepat daripada kebanyakan orang di sini, kemungkinan dia mengalahkan begitu banyak raja, beberapa kaisar, dan bahkan kaisar puncak sangat kecil, apalagi membunuh mereka. Hahaha, Zhang Xuandong dari Earth Spirit Hall berjubah emas tertawa terbahak-bahak. Anak muda yang bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat menakut-nakuti seluruh kekuatan Earth Spirit Hall hanya dengan satu kalimat? Mendengar itu, para ahli Void God Realm dari Earth Spirit Hall semuanya mulai tertawa. Jawabannya jelas, akankah seluruh eselon atas Earth Spirit Hall, kekuatan bintang 3, ditakuti hanya dengan satu kalimat dari junior belaka? Namun, Gu Chaozi tidak bisa tertawa. Apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi diputar ulang melalui pikirannya. Pemuda berambut ungu di matanya saat ini sepertinya penuh percaya diri.
Bahkan sekarang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Senyuman tipis terbentuk di wajah pemuda berambut ungu. Kamu mungkin tidak takut sekarang, tapi di masa depan, kamu pasti akan takut. Segera setelah dia selesai katakan itu, Sua. Zhao Feng mengambil langkah lain, meninggalkan gambar buram petir angin di udara. Saat ini, Zhao Feng tidak hanya cepat. Gerakannya sangat dalam, mereka tidak hanya berisi dao petir angin, tapi dao ilusi juga. Semuanya, hati-hati. Sebagian besar raja dan kaisar dari Earth Spirit Hall tidak dapat melihat bagaimana Zhao Feng bergerak. Sekarang Zhao Feng telah memulihkan sebagian besar maksud kaisar, kekuatan niatnya berdiri di puncak. Selain Kaisar Zhang Xuandong, semua orang berada di bawahnya. Suara mendesing. Salah satu sosok Wind Lightning tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan kekuatan fisik. Lingkaran kekuatan fisik ini membuat udara bergetar saat ditembakkan. Tidak baik, Zhang Xuandong dan Kaisar Earth Spirit Hall lainnya berseru saat mereka merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam ledakan emas dan biru. Namun, peringatan mereka sudah terlambat. Seketika tubuh petir suci Zhao Feng dilepaskan, kecepatannya juga meningkat secara dramatis. Di tengah guntur dan kilat, Zhao Feng merobek Raja Alam Dewa Void yang lengah dengan tangannya. Void God Realm King ini tidak dapat memblokir kekuatan yang dihasilkan oleh tahap akhir level 5 tubuh petir suci dan dihancurkan menjadi potongan-potongan berdarah. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan Yuan sejati dalam pukulan ini, dia membunuh Raja tingkat domain hanya dengan kekuatan fisik murni. Semua orang terdiam, baik teman dan musuh sama-sama tercengang saat mereka menyaksikan Zhao Feng membunuh Raja tingkat domain dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa Zhao Feng cepat dan kuat, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa seorang Raja tingkat domain yang berpengalaman akan terbunuh bahkan tanpa memiliki kemampuan untuk melawan. Hati Gu Chaozi menjadi dingin. Dia melihat ekspresi santai yang dimiliki Zhao Feng ketika dia membunuh Raja tingkat domain itu. Seolah-olah membunuh Raja tingkat domain sama dengan membunuh anjing atau babi. Dari kota bawah tanah ke istana Xie Yang, pemuda ini selalu percaya diri. Itu yang pertama, kata Zhao Feng dengan tenang. Jika kamu mundur sekarang, kamu masih punya kesempatan. Mereka dari Earth Spirit Hall diam sebelum menjadi marah dan menyerang Zhao Feng. Bocah ini sangat cepat, kelilingi dia. Kaisar Zhang Xuandong meraung. Pemuda berambut ungu tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Senyuman mengejek terbentuk di wajahnya. Sayap angin dan petir, sepasang sayap petir angin terbentuk di belakang punggung Zhao Feng. Ini menciptakan angin puyuh saat berkibar. Water of Wind Lightning dan Wood of Wind Lightning berubah menjadi dua sinar cahaya yang melesat ke langit. Inten yang terkandung dalam sayap angin dan petir sebanding dengan Kaisar Puncak. Raja normal bahkan tidak dapat mendekati Zhao Feng, dan sayap angin dan petir hanyalah alat untuk meningkatkan kecepatan Zhao Feng. Suara mendesing, sayap angin dan petir serta kekuatan fisiknya mendorong kecepatan Zhao Feng hingga batasnya. Seorang kaisar dan beberapa raja nyaris berhasil memblokir lintasan penerbangan Zhao Feng. Zhao Feng tertawa ketika dia menyerang ke depan tanpa rasa takut dan hanya mendorong Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Apa? Kaisar berseru saat dia didorong mundur, dan darah di dalam tubuhnya mendidih. Meskipun Zhao Feng tidak benar-benar melukainya, mendorong seorang kaisar hanya dengan kekuatan fisik saja sudah terlalu mengejutkan. Sayap angin dan petir yang dikombinasikan dengan tubuh petir suci meningkatkan kecepatan dan kekuatan Zhao Feng ke titik di mana dia memiliki kemampuan untuk menyingkirkan seorang kaisar. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi para ahli di kedua sisi berubah secara dramatis. Level 5 dari tubuh petir suci sebanding dengan alam dewa kekosongan. Tahap akhir dari level kelima berarti seseorang dapat bertarung melawan kaisar normal dengan kekuatan fisik murni sendirian dan menghancurkan raja manapun. Zhao Feng merasakan energi yang luar biasa di dalam tubuhnya. Setiap nafas, tindakan, dan gerakannya mengandung kekuatan untuk memindahkan gunung dan menghentikan aliran sungai. Dia bahkan tidak perlu menggunakan True Yuan. Ini adalah jalan yang ditempuh demigod Kun Yun di masa lalu. Tubuh petir suci Kun Emas Zhao Feng pada dasarnya hanyalah versi yang diperkuat dari tubuh Kun Emas. Junior, kembali ke sini. Meskipun kaisar didorong menjauh, masih ada satu raja tingkat domain dan raja tingkat puncak di dekatnya. Kedua raja ini berspesialisasi dalam kecepatan. Karena kaisar berhasil menghentikan Zhao Feng sebentar, kedua raja ini memiliki kesempatan untuk bertindak.
Zhao Feng tidak mengelak atau menghindar. Dia hanya mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan meninju ke arah kedua raja. Kedua raja ini tahu bahwa Zhao Feng kuat, jadi mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Domain labirin ilusi. Namun, saat Zhao Feng meninju, hati kedua raja bergetar saat kesadaran mereka memasuki kota yang berkabut. Mereka kehilangan kendali atas tubuh dan kekuatan mereka. Kedua raja ini diselimuti oleh kekuatan fisik biru keemasan yang kuat, dan dua jeritan terdengar pada saat yang hampir sama. Ledakan, peng, peng. Dua raja, raja tingkat domain dan raja tingkat puncak, keduanya terbunuh. Bunuh ganda. Kaisar Ling Qiong, Raja Lu Yun, dan yang lainnya dari 10.000 klan suci memiliki mulut yang menganga. Beberapa saat yang lalu, Zhao Feng membunuh raja tingkat domain hanya dengan satu kepalan, dan sekarang dia telah membunuh dua raja dengan satu kepalan, salah satunya adalah raja tingkat puncak. Itu yang kedua dan ketiga. Suara tenang itu membuat hati para ahli Earth Spirit Hall menjadi dingin. Seorang junior yang baru saja menjadi raja membunuh tiga raja alam dewa kekosongan, yang membuat raja dan kaisar aula roh bumi merasa seperti kehilangan muka. Namun pemuda yang melakukan ini bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Teknik terbang sayap petir, sayap angin dan petir di belakang punggung Zhao Feng bergetar saat mereka melepaskan gambar petir yang kabur dan hukum angkasa. Zhao Feng menghilang. Mati. Detik berikutnya, kaisar berjubah emas Zhang Xuandong dan dua kaisar lainnya tiba dan melepaskan serangan mereka, dan mereka cukup kuat untuk mengguncang langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga kaisar menyebabkan udara bergetar, dan mereka melepaskan gumpalan kekuatan terlarang yang mendorong semua raja di dekatnya. Bagian dari 10.000 klan suci di bawah dihancurkan. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini cukup untuk membunuh kaisar normal, tetapi mereka gagal. Pemuda berambut ungu tampaknya mengendalikan seluruh situasi saat dia menghindari serangan gabungan dengan selangkah lebih maju. Tebas sayap petir angin. Zhao Feng muncul di antara kelompok Earth Spirit Hall di sisi lain. Begitu dia muncul, seberkas kilat tajam melintas oleh raja tingkat domain. Raja tingkat domain itu bahkan tidak bisa bereaksi saat dia diiris menjadi dua oleh Zhao Feng. Jeritan lain terdengar di udara, dan kepanikan mulai menyebar di antara alam Dewa Void dari Earth Spirit Hall. Aura kesengsaraan petir yang abadi dan abadi akan berkedip setiap kali Zhao Feng membunuh seorang raja, yang akan menelan jiwa raja yang terbunuh sebelum bisa melarikan diri. Suara tanpa emosi itu seperti suara kematian, dan itu membuat raja dari Balai Roh Bumi gemetar. Kenyataan membuktikan bahwa siapapun yang lebih lemah dari seorang kaisar tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali melawan Zhao Feng. Junior, jika kamu benar-benar berbakat, serang kami. Kaisar dari Earth Spirit Hall sangat marah. Mereka tidak takut pada Zhao Feng, tetapi kecepatannya lebih cepat dari kaisar normal dan dia memiliki kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi ketika mereka mencoba menyerang. Sua, sua, sua. Kaisar berjubah emas Zhang Xuandong dan kaisar lainnya berpisah untuk memblokir Zhao Feng. Kaisar adalah tulang punggung raja lainnya, dan mereka tidak berani sendirian. Hati mereka tegang sepanjang waktu. Sejak awal, Zhao Feng tidak pernah gagal sekalipun. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia bisa membunuh satu atau bahkan dua raja. Suasananya sangat tegang. Para raja dan kaisar dari Earth Spirit Hall semuanya sangat waspada dan tidak berani lengah. Pada saat tertentu, Zhao Feng melepaskan cahaya keemasan dan muncul sekali lagi. Ada beberapa raja alam Dewa Void yang dekat dengannya. Cepat, hindari. Ketiga raja alam dewa kekosongan ini bertindak seperti mereka menghadapi musuh yang hebat dan mundur. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kaisar niat menembak dan mendarat di Zhao Feng. The Kings of Earth Spirit Hall berada dalam kelompok 3 hingga 5, dan mereka semua dekat dengan kaisar. Bocah, serang aku jika kamu pikir kamu sangat ahli. Kaisar mengenakan jubah perang hitam, dan dia meraung saat dia menyebarkan dunia kecilnya dan menyerang Zhao Feng. Kaisar berjubah hitam merentangkan tangannya, dan lingkaran petir putih melesat dan menutupi segalanya dalam jarak beberapa puluh mil di sekitar Zhao Feng. Ding, ding, ding. Percikan terbang dari tubuh petir biru keemasan Zhao Feng. Tubuhnya menjadi agak mati rasa ketika lingkaran petir putih melilitnya dan memperlambatnya. Keberhasilan. Para ahli Void God Realm dari Earth Spirit Hall mengungkapkan ekspresi gembira. Kamu ingin aku menyerangmu, sesuai keinginan kamu.
Rambut ungu Zhao Feng tertiup angin dengan liar saat cahaya ungu dingin melintas di mata kirinya. Tubuhnya menjadi lebih tinggi dan menjelma menjadi miniatur raksasa yang melepaskan cahaya yang menyala-nyala seolah-olah dia adalah matahari. Bab 879 Keputusasaan. Sementara orang-orang dari Earth Spirit Hall merasa sangat gembira, Zhao Feng menyerang Kaisar Alam Dewa Void berjubah hitam alih-alih mundur. Saat ini, tubuh petir suci Zhao Feng bangkit sekali lagi, dan dia berubah menjadi raksasa miniatur saat garis darah-darah iblis matahari di tubuhnya melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Riak putih petir hampir tidak merusak tubuh petir suci Zhao Feng. Kaisar berjubah pertempuran hitam ini berspesialisasi dalam dao petir dan dapat membatasi kaisar normal, tetapi itu tidak berpengaruh pada Zhao Feng. Apa? Kaisar dengan jubah pertempuran hitam menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa tubuh petir suci Zhao Feng sangat tangguh terhadap petir. Itu bahkan bisa menyerap sebagian dari serangannya. Sepasang sayap Wind Lightning terbentuk di belakang punggung miniatur raksasa matahari dan memanggil badai yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Kaisar berteriak. Bahkan setelah berkultivasi ulang, teknik petir angin Zhao Feng masih mewarisi kecepatan warisan petir angin tua. Tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya juga, dan ketika dikombinasikan dengan garis keturunan Blood Devil Sun, dia menjadi lebih cepat. Suara mendesing, "Hu!" Kaisar berjubah pertempuran hitam tertangkap basah dan tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Cahaya yang menyala-nyala melesat ke arahnya dan meledak. Domain labirin ilusi. Pada saat yang sama serangan itu tiba, domain dao jiwa yang kuat mengabaikan dunia kecil Kaisar berjubah hitam dan menelannya. Bahkan Kaisar berjubah hitam panik untuk sementara waktu dan tidak dapat sepenuhnya mengabaikan efek dari domain labirin ilusi. Bang! Ledakan! Wah! Kaisar berjubah hitam mundur beberapa ratus meter saat kejutan muncul di wajahnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan dia merasakan bagian dari Yuan Qi dan energinya menghilang saat api membakar tubuhnya. Ekspresi Kaisar berjubah hitam itu jelek. Hanya dalam satu serangan, dia terluka parah oleh Zhao Feng dan meludahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Void God Realms dari Earth Spirit Hall berseru. Kaisar Ling Qiong dan alam dewa kekosongan lainnya dari 10.000 klan suci Linglung dan hanya berdiri di sana. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Kaisar Tai Litian, yang sedang menonton dari awan, mengungkapkan ekspresi gembira dan gembira. Kekuatan garis keturunan darah iblis darah Zhao Feng telah melampaui imajinasinya. Setiap serangan akan menyulut tubuh lawan dan membuat mereka kehilangan sebagian energinya. Yang lebih hebat lagi, energi Zhao Feng juga akan terisi kembali. Pada saat ini, bahkan setelah melepaskan pukulan kuat dengan garis keturunan Sacred Lightning Body dan Blood Devil Sun, Zhao Feng benar-benar menjadi lebih energik. Menjadi lebih ganas saat satu pertempuran. Garis keturunan seperti ini yang hidup untuk pertempuran tidak boleh mati atau pergi ke kekuatan lain selain keluarga Tai. Tai Litian gemetar karena kegirangan. Meskipun garis keturunan darah iblis matahari normal memiliki kekuatan ledakan, kelemahannya adalah tidak bisa bertahan lama, tetapi Zhao Feng memiliki garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Bahkan jika dia terluka parah, dia bisa menggunakan garis keturunan untuk pulih dengan cepat. Menggunakan tubuh petir suci sebagai dasarnya, garis keturunan darah iblis matahari untuk ledakan, dan teknik petir angin untuk kecepatan dan kelincahan. Zhao Feng seperti raksasa api kecil saat dia melayang di udara. Kombinasi teknik dan garis keturunannya bisa melepaskan kekuatan tempur yang sangat kuat. Meskipun itu adalah serangan mendadak, dia mampu melukai seorang kaisar dengan parah. Tahap akhir dari level 5 tubuh petir suci memberi Zhao Feng tubuh fisik yang kuat dan memungkinkan dia untuk berbenturan bahkan melawan kaisar. Garis keturunan Blood Devil Sun bisa menyulut tubuh seseorang, dan kemudian efek Lifesteal bisa membuatnya bertarung untuk waktu yang lama. Teknik angin petir memberinya kecepatan dan kelincahan, karena niatnya begitu kuat, Zhao Feng bisa bergerak di antara raja dan kaisar tanpa khawatir. Hati kaisar berjubah hitam yang terluka parah menjadi dingin karena sebagian besar niat bertempurnya memudar. Tahan dia untuk beberapa napas. Kaisar lain dari Earth Spirit Hall pulih dari keterkejutan dan menyerbu dari arah lain. Kaisar berjubah hitam juga tahu arti di balik ini, dia mungkin tidak bisa mengalahkan pemuda mengerikan ini sendirian. Mati! Raksasa miniatur Zhao Feng memanggil tornado angin dan kilat dan menyerbu dengan kecepatan luar biasa.
Aura yang kuat dan kacau membuat darah kaisar berjubah hitam mendidih dan tubuhnya menjadi berat. Ini karena tekanan gabungan dari tubuh petir suci dan garis keturunan darah iblis matahari. Tidak mudah membunuhku, kaisar berjubah hitam mencibir dengan dingin. Kelahiran kaisar manapun bukanlah kecelakaan, mereka harus menjalani evolusi jiwa dan niat mereka. Kaisar berjubah hitam meletakkan lengannya di dadanya saat baju besi putih yang terbuat dari petir terbentuk di sekitar tubuhnya. Ular putih petir sepanjang beberapa ratus meter menjulur dari baju besi dan menerjang Zhao Feng. Langkah ini merupakan taktik ofensif dan defensif yang bisa menghentikan lawan. Itu adalah pilihan yang bagus. HMPH, Zhao Feng mengungkapkan senyum mengejek. Peng, ledakan, ledakan. Gunung dan sungai yang dia lewati berubah menjadi tanah datar, dan ular petir putih dihancurkan oleh kekuatan fisik dan nyala api. Serangan yang sangat kuat. Gambar dunia kecil muncul di belakang kaisar berjubah hitam saat dia sedikit panik. Dia sesekali mundur dan menyerang. Meskipun Zhao Feng dengan cepat mendekat, tujuan kaisar berjubah hitam hanyalah untuk mengulur beberapa napas, dan dia akan melakukan itu bahkan jika itu berarti luka yang lebih berat untuk dirinya sendiri. Namun, pada saat inilah hal yang tidak terduga terjadi. Lonjakan energi mental, mata kiri Zhao Feng menembakkan lonjakan ungu sedingin es ke jiwa kaisar berjubah hitam. Arg, kaisar berjubah hitam berteriak ketika lonjakan energi mental yang kental mengeluarkan aura abadi dan abadi. Pada saat ini, jiwa kaisar berjubah hitam hampir hancur dari rentetan petir kesengsaraan dewa. Aura dari beberapa ratus simbol petir kesengsaraan dewa dalam laut jiwa ungu Zhao Feng menyala. Kekuatan petir kesengsaraan dewa yang bisa dia manfaatkan saat ini mendekati jumlah yang bisa dia gunakan ketika dia mengejar kaisar kematian. Detik berikutnya, raksasa mini yang telah menjadi Zhao Feng menabrak kaisar berjubah hitam. Tidak, kaisar lain yang mendekat meraung ketika mereka mengungkapkan ekspresi tidak mau. Namun, pada saat ini, jiwa kaisar berjubah hitam hampir hancur karena terluka parah. Dia tidak bisa melawan sama sekali dan langsung dibunuh oleh Zhao Feng. Itu yang kelima, suara tenang itu terdengar sekali lagi. Kaisar, seorang kaisar telah meninggal. Baik teman dan musuh sama-sama terdiam, dan gelombang menghantam hati 10.000 anggota klan suci. Raja dan kaisar aula roh bumi merasa dingin saat ketakutan menguasai hati mereka. Membintangi pembantaian, dia, Gu Chaozi memiliki ekspresi mati dan bahkan tidak berani mengambil bagian dalam pertarungan dengan Zhao Feng. Dalam dimensi ilusi ilahi, anggota lain dari duo iblis berambut ungu, Nan Gongsheng, telah terpengaruh oleh kekuatan dewa jahat dan memulai pembantaian. Pembantaian itu telah dihentikan oleh Zhao Feng, dan sekarang pemimpin misterius dari duo iblis berambut ungu ini juga memulai pembantaian tanpa emosi. Namun, lawannya kali ini bukanlah para jenius muda sebelumnya, mereka adalah raja dan kaisar dari generasi yang lebih tua. Sayap angin dan petir di belakang punggung Zhao Feng mengepak dan meninggalkan bayangan di belakang saat dia dengan mudah melempar kaisar yang mendekat dengan kecepatan luar biasa. Bocah, jangan lari! Kaisar Zhang Xuandong dan rekan-rekannya berjubah emas sekali lagi merindukannya. Di sisi lain, Zhao Feng muncul dan mampu dengan mudah membunuh raja normal dengan tubuh petir suci. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setiap kali pemuda bersayap bergerak, dia mampu membunuh seorang ahli realem dewa kekosongan. Jumlah ahli Void God realem dari Earth Spirit Hall perlahan menurun. Seluruh situasi dikendalikan oleh Zhao Feng. Selain kaisar puncak Zhang Xuandong, Zhao Feng akan mampu membunuh raja atau kaisar lain di sini. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, lebih dari setengah ahli dari Earth Spirit Hall telah dibunuh oleh Zhao Feng. Sebanyak 16 raja dan 2 kaisar telah terbunuh, sementara kaisar lainnya terluka. Zhao Feng langsung dapat membunuh alam dewa kekosongan yang normal dengan garis keturunan matanya dan petir kesengsaraan dewa. Satu-satunya alasan kaisar yang terluka parah itu bisa bertahan sama sekali adalah karena dia memiliki teknik rahasia penyelamatan nyawa yang kuat. Junior, hentikan! Kaisar yang tersisa yang dipimpin oleh Zhang Xuandong semuanya memiliki mata merah saat mereka berteriak. Suara mereka mengandung amarah dan isyarat mengemis. Kaisar Zhang Xuandong memberi perintah agar 10 raja yang tersisa dan kaisar yang terluka berkumpul dan membentuk penghalang pelindung. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari Earth Spirit Hall yang berpikir untuk membunuh Zhao Feng lagi. Mereka akan merasa beruntung jika bisa melarikan diri hidup-hidup.
Tidak masalah apakah Anda semua tersebar atau bersama-sama, kamu masih tidak bisa lepas dari pengejaran saya. Petik 2. Zhao Feng melayang di udara saat pupil mata kirinya berkontraksi. Dia telah menghabiskan banyak energi dalam pembunuhan besar-besaran sekarang, tapi untungnya, dia memiliki efek gaya hidup dari garis keturunan darah iblis matahari. Zhao Feng kemudian mengeluarkan Sky Locking Bow dan mengunci beberapa target dari Earth Spirit Hall dengan garis keturunan matanya. Jika anggota Earth Spirit Hall tersebar, akan lebih mudah bagi Zhao Feng untuk membunuh mereka. Namun, jika mereka berkumpul bersama, Zhao Feng hanya bisa menggunakan Sky Locking Bow-nya dan melepaskan rentetan serangan jarak jauh terhadap mereka. Selama dia memiliki tanda mata dewa pada orang-orang ini, Zhao Feng dapat membunuh mereka semua sebelum mereka berhasil melarikan diri kembali ke sekte mereka. Zhao Feng, kamu tidak berpikir untuk benar-benar membunuh mereka semua, kan? Kaisar Ling Qiong dan rekan-rekannya dari 10.000 klan suci semuanya menarik napas dingin. Kekuatan dari Earth Spirit Hall sangat kuat dan bisa menekan seluruh kekuatan bintang 2 seperti 10.000 klan suci. Namun, kekuatan seperti itu telah dengan mudah dibantai oleh Zhao Feng sendirian. Dia pasti memiliki kemampuan, kata Gu Chaozi dengan nada gemetar dengan wajah pucat. Dalam pikirannya, Nan Gongsheng dari duo iblis berambut ungu sangat kejam dan haus darah sementara yang lain, Zhao Feng, lebih misterius dan tidak terlalu haus darah. Namun, hanya ketika pemimpin duo iblis ini sendirian, Gu Chaozi mengerti apa arti kata menakutkan. Wajah Zhao Feng tetap tenang sejak awal, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tekanan mental yang disebabkan oleh ini membuat semua raja dan kaisar yang tersisa dari Earth Spirit Hall jatuh dalam keputusasaan. Bab 880 dalam namaku. Di udara, Raja Alam Dewa Kekosongan dan Kaisar Aula Roh Bumi berkumpul bersama. Namun, tidak satu pun dari mereka merasa aman sama sekali. Mereka memiliki ekspresi marah, tertegun, dan ketakutan. Semua orang terdiam, dan keringat dingin mulai muncul di dahi raja dan kaisar yang tersisa ini. Banyak dari mereka yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Jika waktu bisa kembali ke sebelum Zhao Feng memulai pembantaiannya, mereka pasti akan lari sejauh yang mereka bisa dan tidak menjadi musuh mimpi buruk ini. Namun, sekarang Zhao Feng telah memulai pembantaian tersebut, tidak ada kesempatan bagi mereka sama sekali bahkan jika mereka lari sekarang. Tidak ada yang meragukan bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan untuk membunuh mereka semua. Zhao Feng, jangan gegabah. Membunuh orang-orang ini tidak akan memberimu atau 10.000 klan suci keuntungan apapun. Kaisar Ling Qiong dan beberapa anggota eselon atas 10.000 klan suci lainnya merasa tidak nyaman dan mulai berkeringat. Tidak peduli apa, Earth Spirit Hall adalah kekuatan super bintang 3, dan salah satu persyaratan untuk menjadi negara adidaya bintang 3 adalah meminta seseorang mencapai alam cahaya mistik. Raja dan kaisar saat ini hanyalah sebagian dari kekuatan balai roh bumi. Zhao Feng memegang Sky Locking Bow saat mata kirinya terkunci pada anggota Earth Spirit Hall dengan ekspresi tenang, dan niat membunuh yang terpancar darinya tidak memudar sama sekali. Zhao Feng tidak haus darah seperti Nan Gongsheng, tetapi ketika menghadapi musuh yang ingin membunuhnya dan mengambil semua miliknya, dia tidak akan bersikap baik. Aku sudah membunuh setengah dari mereka. Zhao Feng tidak peduli dengan kata-kata Kaisar Ling Qiong saat mata kirinya mulai menjadi ungu dingin. 3 kaisar dari 10.000 klan suci merasa tidak berdaya. Sejak awal, 10.000 klan suci benar-benar linglung dan hanya menyaksikan Zhao Feng mulai membantai kelompok dari Earth Spirit Hall sendirian. Di dalam klan, ekspresi para murid yang akrab dengan Zhao Feng, seperti Kong Feiling, Huang Yunhu, Liu Tianfan, senior martial brother Guang, dan teman-temannya, berubah secara dramatis. Mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Katakan padaku, ini tidak nyata. Apakah saya sedang bermimpi? Mereka yang pernah bermusuhan dengan Zhao Feng, seperti kakak bela diri senior Guang, mulai mengobrol. Mereka dari Earth Spirit Hall jatuh putus asa setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng. Dia sudah membunuh setengah, jadi tidak akan ada bedanya jika dia membunuh setengah lainnya. Bisakah ini benar-benar tidak dihentikan? Kaisar berjubah emas Zhang Xuandong merasa tidak berdaya. Sebagai kaisar puncak, dia tidak takut bertarung melawan Zhao Feng secara langsung. Peluang untuk mengalahkan Zhao Feng tidak tinggi, tetapi dia masih seorang kaisar puncak. Kecepatan yang ditampilkan Zhao Feng sudah berada di puncak di antara kaisar, dan Zhang Xuandong tidak bisa berbuat apa-apa.
Selain itu, sebagian besar kaisar tidak bisa menghalangi garis keturunan matanya. Namun, masalah utamanya adalah Zhao Feng pasti akan membunuh raja dan kaisar lainnya terlebih dahulu sebelum bertarung melawan Zhang Xuandong. Kembali ke Laut Chang, Kaisar Langit bermata kiri dapat membunuh Kaisar Puncak dalam 10 napas. Meskipun Zhao Feng masih agak jauh dari puncaknya karena jiwanya masih belum cukup kuat, dia cukup yakin dia bisa membunuh Kaisar Puncak normal dalam 100 gerakan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dia terlalu kuat. Tai Litian menarik napas dalam-dalam. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, garis keturunan Dao of Lightning yang mendominasi, serta garis keturunan mata tertinggi. Jika aku bisa membawanya kembali ke keluarga Tai, dia pasti akan menjadi seseorang yang bisa mengubah takdir zona benua di masa depan. Petik 2. Namun, Tai Litian tidak yakin dia bisa membujuk Zhao Feng untuk kembali ke keluarga Tai. Tidak mengherankan jika Grand Elder Alam Cahaya Mistik dari keluarga Tai secara pribadi harus datang untuk mengundang Zhao Feng karena kekuatan dan potensinya yang menakutkan. Sama seperti semua orang tegang, aura luar biasa yang melampaui kaisar normal muncul. Hati beberapa kaisar puncak bergetar. Kekuatan langit dan bumi langsung mulai melambat. Berhenti, suara seorang pria yang kuat menggelegar melintasi langit melalui dimensi fisik dan mental. Tubuh semua orang mulai bergetar. Bahkan seseorang sekuat Zhang Xuandong merasakan tekanan besar. Aura ini sedikit menyentuh alam cahaya mistik. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Aura pendatang baru ini bahkan sedikit lebih kuat dari Kaisar Kematian. Jika pemilik aura ini berasal dari Earth Spirit Hall, itu akan sangat merepotkan. Tetapi Zhao Feng juga merasa aura ini sudah tidak asing lagi. Bagus, Kaisar Zhang Xuandong mengungkapkan ekspresi kegembiraan, seolah dia mengenali pendatang baru itu. Pada saat yang sama, beberapa ribu mil jauhnya. Kuharap aku bisa tepat waktu. Seorang laki-laki berjubah emas muncul, dan dia dikelilingi dalam pemeliharaan dinasti penguasa, yang memerintah langit dan bumi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya membungkuk secara naluriah kemanapun pria ini pergi. Ini Duke Nanfeng. Mata kiri Zhao Feng mengenali pendatang baru itu meskipun jaraknya jauh. Penguasa zona pulau besar Tianfeng. Tidak heran auranya begitu kuat dan berisi pemeliharaan dari dinasti penguasa. Tai Litian mengerti. Dalam hal kecepatan, Duke Nanfeng tidak jauh lebih lambat dari Zhao Feng, jadi dia dengan cepat tiba di 10.000 klan suci. Baik, Duke Nanfeng menghela nafas ketika dia melihat bahwa Zhao Feng baik-baik saja. Dia datang segera setelah dia mendengar bahwa Zhao Feng dalam bahaya dan dikelilingi oleh Raja dan Kaisar Aula Roh Bumi. Setelah mengetahui ini, dia bahkan berhenti mencoba menerobos ke alam cahaya mistik dan tiba secepat yang dia bisa. Bagaimanapun, dia berhutang budi kepada Zhao Feng dan akan merasa tidak nyaman jika yang terakhir meninggal di sini. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk membalas budi dan mungkin merekrut Zhao Feng juga. Namun, Duke Nanfeng merasa ada sesuatu yang salah ketika dia tiba di 10.000 klan suci. Zhao Feng tidak terluka, dan dia memegang Skylocking Bow saat dia menghadapi orang-orang dari Earth Spirit Hall dengan mata dingin. Di sisi lain, mereka yang berasal dari Earth Spirit Hall penuh ketakutan dan panik, dan banyak dari mereka terluka. Raja dan Kaisar ini semuanya berkumpul bersama dan masih merasa tidak aman melawan pemuda berambut ungu. Duke Nanfeng bahkan bisa samar-samar merasakan aura sisa dari beberapa jiwa realem Dewa Void yang hancur. Duke Nanfeng, kamu datang tepat waktu. Cepat, selamatkan kami. Petik 2. Bajingan ini sudah gila dan telah membunuh setengah dari ahli realem Dewa Kekosongan kita dan ingin membunuh kita semua. Kaisar Balai Roh Bumi berseru. Zhang Xuandong tampaknya mengenal Adipati Nanfeng, dan dia relatif berhubungan baik dengannya. Setelah mendengar teriakan bantuan dari Raja dan Kaisar Aula Roh Bumi, Duke Nanfeng tercengang sesaat. Dia merasa seperti tersedak. Kamu meminta bantuan? Wajah Duke Nanfeng berkedut saat dia melihat ke pembudidaya Earth Spirit Hall, lalu ke Zhao Feng. Zhao Feng tanpa ekspresi, tetapi niat membunuh memenuhi matanya. Jelas bahwa dialah yang memegang keuntungan. Mereka dari Earth Spirit Hall gelisah dan ketakutan. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Duke Nanfeng. Duke Nanfeng, kita sudah saling kenal selama beberapa ratus tahun. Bantu aku memblokir bajingan gila ini dan aku akan berhutang budi padamu. Kaisar berjubah emas Zhang Xuandong memohon. Meskipun dia dan Duke Nanfeng tidak super ketat, mereka saling mengenal. Hanya ada sejumlah kaisar puncak, jadi mereka semua mengenal satu sama lain.
Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Duke Nanfeng. Duke Nanfeng sangat penting. Dia adalah penguasa zona pulau besar Tianfeng, dan kekuatannya lebih besar dari Kaisar Puncak normal. Selain itu, dia memiliki pemeliharaan dari dinasti Tuan. Tidak ada yang meragukan bahwa Duke Nanfeng memiliki kemampuan dan hak untuk memblokir Zhao Feng. Teman kecil Zhao, kita sudah lama tidak bertemu dan kamu sudah bisa membunuh raja dan kaisar ini dari Earth Spirit Hall? Duke Nanfeng memandang Zhao Feng dengan senyum pahit dan ekspresi aneh. Dia datang karena dia ingin menyelamatkan Zhao Feng, dan sebaliknya, dia menyaksikan pemandangan seperti ini. Siapa yang perlu diselamatkan? Duke Nanfeng, kalian berdua saling kenal? Kaisar berjubah emas Zhang Xuandong dan rekan-rekannya linglung. Beberapa dari mereka bahkan hampir menangis. Mereka telah bertarung untuk sementara waktu, dan sekarang mereka merasa semuanya sia-sia. Hasil ini membuat Zhang Xuandong dan rekan-rekannya merasa mual. Duke mungkin sadar bahwa mereka datang untuk membunuhku, jadi aku memulai pembantaian. Saya bahkan memperingatkan mereka sebelum saya menyerang. Zhao Feng menyingkirkan busur pengunci langit dan berkata. Mendengar itu, para ahli dari Earth Spirit Hall tidak bisa berkata-kata dan penuh penyesalan. Zhao Feng memang mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak ingin memulai pembantaian sebelumnya, tetapi mereka hanya menertawakannya dengan jijik. Teman kecil Zhao, bisakah kau memberiku wajah dan melepaskannya? Saya akan mengundang Anda ke istana setelah itu. Duke Nanfeng berbicara dengan ekspresi pahit. Ya, tapi mereka harus berjanji bahwa mereka tidak akan merepotkan 10.000 klan suci lagi atau menjadi musuhku. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia tidak haus darah, dan membunuh setengah dari mereka sudah membentuk kekuatannya. Selain itu, Duke Nanfeng adalah penguasa zona pulau besar Tianfeng, jadi beberapa wajah harus diberikan kepadanya. Mendengar itu, orang-orang dari Earth Spirit Hall menghela nafas panjang. Saya hanya bisa berjanji bahwa saya akan mengikuti itu, tapi saya tidak bisa mewakili seluruh Earth Spirit Hall, jawab Kaisar Zhang Xuandong yang berjubah emas dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia adalah Kaisar Puncak, dia tidak memiliki kendali penuh di Earth Spirit Hall. Zhao Feng juga tahu itu. Dia hanya ingin orang yang hadir berjanji. Duke Nanfeng dan para ahli dari 10.000 klan suci semuanya adalah saksinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Raja dan Kaisar dari Earth Spirit Hall mundur dengan ekspresi penyesalan dan keengganan di hati mereka. Meskipun kita tidak dapat melakukan apapun terhadap Zhao Feng karena kita berjanji untuk tidak menjadi musuhnya, Penatua Agung di alam cahaya mistik akan dapat dengan mudah berurusan dengan raja yang sangat kecil ketika dia keluar dari pengasingan. Banyak orang yang selamat dari Earth Spirit Hall penuh dengan amarah dan kebencian. Tetua Agung pasti tidak akan memaafkan Zhao Feng karena membunuh begitu banyak raja dan kaisar, gumam Gu Chaozi di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia memikirkan pemuda itu, dia merasa tidak nyaman dan takut. Di udara di atas 10.000 klan suci. Sudah waktunya untuk pergi. Tubuh tinggi biru keemasan Zhao Feng melayang di udara dan menatap wajah-wajah baru dan yang sudah dikenalnya. Kaisar Ling Qiong dan rekan-rekannya tidak terkejut. Mereka malah menghela nafas lega. 10.000 klan suci tidak akan mampu menampung naga seperti Zhao Feng. Selain itu, kekuatan bintang 2 yang sangat sedikit tidak akan cukup untuk melindungi Zhao Feng setelah dua iblis berambut ungu telah menyinggung begitu banyak kekuatan. Zhao Feng dari masa lalu telah pergi. Dalam nama saya Zhao Feng, Kaisar Surgawi bermata kiri dari Lautan Chang. Suara cerah bergema di seluruh langit dan bumi.